Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Ulia, NIM 2030111140 dari lokal PGMI 3D. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan inklusi. A. Konsep pendidikan inklusi. 1. Pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang terbuka dan ramah terhadap pembelajaran, dengan mengedepankan tindakan menghargai dan merangkul perbedaan. Untuk itu, pendidikan inklusif dipahami sebagai sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan yang dapat menghalangi setiap individu, siswa untuk berpartisipasi pada penuh dalam pendidikan yang dilengkapi dengan layanan pendukung. 2. Tujuan pendidikan inklusif. Tujuan pendidikan inklusif adalah memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan, dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya. Memastikan semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar seluruh anak terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi, inklusif dalam pendidikan merupakan proses peningkatan partisipasi siswa dan mengurangi keterpisahannya dari budaya, kurikulum, dan komunitas sekolah setempat. B. Landasan pendidikan inklusi. Penerapan pendidikan inklusi memiliki beberapa landasan sebagai asas dalam pelaksanaannya. Adapun landasan tersebut yaitu landasan filosofis, yuridis, pedagogis, dan empiris. 1. Landasan filosofis. Pada penerapan pendidikan inklusi di Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertikal maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di bumi. Kebinekaan vertikal ditandai dengan perbedaan kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan pengendalian diri, dan sebagainya. Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusi dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Bhinneka Tunggal Ika. B. Pandangan agama atau khususnya Islam. C. Pandangan universal. 2. Landasan yuridis. Landasan yuridis internasional. Penerapan pendidikan inklusi adalah Deklarasi Salamarca UNESCO oleh para menteri materi pendidikan sedunia. Deklarasi ini adalah penegasan kembali atas deklarasi lanjutan yang berkunjung pada peraturan standar tentang kesempatan yang sama bagi individu penyandang cacat memperoleh pendidikan sebagai bagian interaksi dan sistem pendidikan yang ada. 3. Landasan pedagogis. Landasan pedagogis seperti yang dijelaskan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 4. Landasan empiris. Landasan empiris yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusi yaitu 1. Deklarasi Hak Asasi Manusia. 2. Konvensasi Hak Asasi Manusia. 4. Resolusi PBB nomor 48 tahun 96 tahun 1993 tentang persamaan kesempatan bagi orang yang berkelainan. 5. Pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusi. 6. Komitmen Dakar mengenai pendidikan untuk semua. 7. Deklarasi Bandung tahun 2004 dengan komitmen Indonesia maju menuju pendidikan inklusi. C. Sejarah menuju inklusif. Sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia pada mulanya diprakarsai dan diawali dari negara-negara Skandinavia. Di Amerika Serikat, pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan less restrictive environment yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya di Inggris dalam ed
1991 mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusi dengan ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari sekreatif dan interaktif. Sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia yang pendidikan inklusif, Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusif dunia tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusi. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an. Tetapi kemudian kurang berkembang dan baru mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia menggunakan konsep pendidikan inklusi. D. Prinsip pendidikan inklusi. 1. Terbuka, adil tanpa diskriminasi. 2. Peka terhadap setiap perbedaan. 3. Relevan dan akomodasi terhadap cara belajar. 4. Berpusat pada kebutuhan dan keunikan setiap individu peserta didik. 5. Inovatif dan fleksibel. 6. Kerjasama dan saling mengupayakan bantuan. 7. Kecakapan hidup yang mengefektifkan potensi individu peserta didik dengan potensi lingkungan. Elemen-elemen pendidikan inklusi. Inklusi ditopang oleh elemen-elemen sebagai berikut. 1. Merangkul semua anak. 2. Pelaksanaan pembelajaran berpusat pada anak bukan pada kurikulum. 3. Menghargai dan menerima perbedaan serta keberagaman. 4. Lingkungan sekolah mudah dijangkau. 5. Guru bekerja dalam tim. 6. Orang tua terlibat dalam pembelajaran di sekolah. 7. Kurikulum, metode pembelajaran dan penilaian disesuaikan pada kebutuhan anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.